Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitra Anissa akan melakukan review kembali tentang apa yang telah saya pelajari di keperawatan bencana guna memenuhi final tugas. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu apa itu bencana. Bencana adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian baik dari segi fisik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Bencana dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam, contohnya tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Sedangkan bencana non-alam adalah bencana yang tidak disebabkan oleh alam, contohnya kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan kegagalan global. Yang ketiga yaitu bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang terjadi karena konflik antar kelompok atau komunitas, contohnya Perang Dunia Kedua. Jenis bencana dikelompokkan menjadi 3, yaitu bencana geologi, sosiologi, lingkungan, dan fisik. Bencana atau hazard yaitu suatu kondisi secara ilmiah yang disebabkan karena ulah manusia yang mengakibatkan kerusakan dan kehilangan jiwa manusia. Yang kedua yaitu kerentanan. Kerentanan yaitu kondisi yang berpengaruh buruk terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Bahaya yaitu fenomena yang tidak bisa dipungkiri, sedangkan kerentanan fenomena yang masih bisa dipungkiri. Bahaya menurut beberapa pandangan. Pandangan yang pertama yaitu pandangan ilmu sosial. Menurut pandangan ilmu sosial, bahaya merupakan bagaimana tanggapan masyarakat dan kesiapan masyarakat ketika bencana itu terjadi. Yang kedua, pandangan konvensional, di mana pandangan ini menanggapi bahwa bahaya itu merupakan suatu takdir yang sudah memang ditentukan akan terjadi. Yang ketiga yaitu pandangan ilmu alam, menganggap bahwa bencana itu merupakan proses peristiwa alamiah yang berasal dari alam itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang bencana dan pembangunan. Bencana merupakan suatu gangguan terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas. Sedangkan pembangunan merupakan interaksi dari proses masing-masing dan bersama-sama menyumbang keseimbangan dinamis masyarakat. Titik kelemahan suatu masyarakat yaitu fisik, ekologikal, ekonomikal, sosial, dan politik. Dampak bencana terhadap pembangunan yaitu gangguan sumber daya, hilangnya sumber daya, gangguan program sumber daya. Yang ketiga, dampak negatif terhadap investasi. Yang keempat yaitu pengembalian faktor informal. Penilaian risiko dan penetapan kejadian yaitu dengan melihat rumus, di mana yang kita ketahui sebelumnya bahwa rumus R sama dengan H atau hazard dikali V vulnerability per C kapasitas. Hazard yaitu bencana yang ditimbulkan dikali dengan rentang dikali dengan V daerah yang rentan terkena bencana dibagi dengan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana baik melalui sumber daya manusia
Adapun lingkup kegiatan dan penentuan kejadian, yaitu yang pertama, pengumpulan data dan analisa data. Yang kedua, penetapan variabel dan penilaian risiko. Yang ketiga, pelaksanaan penilaian risiko. Penetapan variabel kejadian penilaian yaitu dengan melihat karakteristik bahaya. Kawasan luasnya daerah penilaian secara sederhana dapat dilihat dengan menspesifikkan tingkat wilayah administratif. Jika ancaman yang memiliki tanda-tanda awal lebih berbahaya dibandingkan dengan yang tidak memiliki tanda-tanda, seperti gempa bumi, tidak memiliki tanda-tanda awal akibat gunung meletus. Penetapan dan cara penilaian. Masing-masing jenis ancaman bahaya penilaian dilakukan terhadap unsur masing-masing berdasarkan data empiris dan penilaian berdasarkan variabel karakteristik. Misalnya, angka 1, ancaman bahaya dengan risiko ringan. Angka 2, ancaman bahaya dengan risiko sedang. Angka 3, ancaman bahaya dengan risiko berat. Adapun penanggulangan bencana atau disaster management, yaitu serangkaian upaya yang dilakukan untuk penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko sehingga kegiatan pencegahan bencana terhadap tanggap darurat, rehabilitas, dan rekonstruksi. Manajemen bencana yaitu dimulai dari pencegahan bencana, mitigasi, manajemen darurat, kesiapsiagaan saat bencana, dan pasca bencana. Kegiatan manajemen bencana dimulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapan, peringatan dini, tanggap darurat, bencana darurat, pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Selanjutnya yaitu mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan, pengadaan, dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tujuan mitigasi bencana yaitu mengurangi ketika bencana terjadi, menjadi landasan pembangunan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat. Contoh mitigasi pada bencana banjir, misalnya menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, hindari membuat rumah di sekitar sungai. Yang ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya, dan yang keempat yaitu sering membersihkan selokan yang ada di depan rumah. Selain mitigasi, adapun adaptasi bencana. Adaptasi bencana alam adalah serangkaian penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap sistem bencana atau yang diharapkan tidak ada dampaknya. Sistem peringatan dini bencana alam yaitu yang pertama, pengetahuan tentang risiko bencana. Yang kedua, layanan pengawasan dan peringatan. Yang ketiga, penyebaran informasi dan komunikasi. Dan yang keempat yaitu kemampuan dari diri sendiri. Selain itu, ada pun yang dinamakan dengan simulasi bencana. Simulasi bencana yaitu pemberian informasi tentang cara-cara penyelamatan diri kepada masyarakat oleh petugas terkait dengan wilayah rentan bencana. Berdasarkan bencana tersebut dapat dibentuk program desa tangguh bencana. Desa atau kelurahan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan menghadapi berbagai ancaman bencana. Proses pembentukan destana dimulai dari dasar pembentukan berdasarkan
Peraturan Kepala BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Output atau dokumen rencana RPB, Rencana Penanggulangan Bencana. Yang ketiga yaitu harus ada peserta. Peserta di sini yaitu tokoh masyarakat. Destana sudah terbentuk dari 28 desa. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari Destana. Tujuan pembentukan desa Destana yaitu melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya, meningkatkan peran serta masyarakat, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, meningkatkan kapasitas pemerintah, meningkatkan kerjasama dan antar perangkat kepentingan dalam perencanaan PRB. Prinsip-prinsip Destana yang pertama yaitu bencana adalah urusan bersama. Jadi bencana ini bukan hanya untuk seorang saja, tapi untuk semua orang. Bencana itu adalah urusan bersama. Pemenuhan hak masyarakat. Jadi prinsip-prinsip Destana itu mementingkan bahwa itu adalah hak masyarakat. Masyarakat menjadi pelaku utama. Jadi di sini bukan hanya seorang saja yang merupakan pelaku utama Destana, tapi yang menjadi anggota masyarakat itu merupakan pelaku utama masyarakat. Dilakukan secara partisipan, yaitu dilakukan dengan secara gotong royong. Tidak hanya satu saja, tapi melibatkan semua anggota masyarakat. Inklusif. Yang keempat yaitu berdasarkan kemanusiaan. Jadi, misalkan selama ini kita di masyarakat menganggap bahwa selama ini masyarakat selalu sebagai pihak yang ditolong atau diselamatkan, maka setelah mempelajari setelah adanya Destana ini, maka harus diubah menjadi dari yang dulunya diselamatkan atau ditolong, harus diubah menjadi penyelamat atau penolong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang mereview atau menjelaskan tentang apa yang sudah saya pelajari di keperawatan bencana. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.